Simposium ke-7 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat, Dr. Debbie Wahyuning Hadi, spesialis neurologi konsultan. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari Dr. Debbie. Dr. Debbie Wahyuning Hadi, spesialis neurologi konsultan, lahir di Banyuwangi 20 Desember 1984. Beliau menyelesaikan pendidikan S1, pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di Surabaya. Kemudian melanjutkan program pendidikan dokter spesialis neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tamat tahun 2016. Kemudian beliau sebagai fellowship neurorestorasi di Departemen Neurologi RSUP Cipto Mangunkusumo tahun 2019. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan Dr. Debbie. Terima kasih Dr. Sari. Baiklah, sebagai moderator di sesi ini, berikut saya akan memandu sesi ini yang akan dibawakan oleh dua pembicara yang sangat luar biasa. Sesi yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Hendry Gunawan, spesialis saraf, dengan topik Neurodigital Technology for Neurorestoration of Neurological Disorder. Berikut saya bacakan CV beliau. Dr. Hendry menyelesaikan pendidikan dokter di Universitas Pajajaran pada tahun 2005 dan juga menempuh pendidikan spesialis neurologi di Universitas Pajajaran juga hingga tahun 2014. Pengalaman beliau ini cukup banyak, yaitu sebagai staf di Rumah Sakit Umum Walet Cirebon serta Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Cirebon, serta aktif mengajar di FK Universitas Swadaya Gunung Jati, dan yang mengesankan juga beliau ini adalah merupakan founder dari Medis Virtual Reality ya, VAR. Kemudian tentunya beliau ini juga seseorang yang sangat aktif dalam organisasi, yaitu baik di ID maupun di Perdosi sendiri. Selain itu, sudah ada beberapa publikasi juga yang sudah dibawakan oleh beliau, baik di publikasi nasional maupun internasional. Baik, untuk mempersingkat waktu, Dr. Hendry, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada moderator Dr. Debbie, yang terhormat Prof. Guru Besar, teman sejawat semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PBID dan PP Perdosi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan sedikit sharing mengenai topik neurodigital teknologi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi saya. Apakah presentasi saya sudah terlihat, Dr. Debbie dan Mbak Itya? Sudah, Dokter. Jelas. Terima kasih. Mungkin kita akan sharing mengenai neurodigital teknologi dan pemanfaatannya untuk neurorestorasi, terutama untuk penyakit-penyakit neurologis. Pada era sekarang, begitu masifnya teknologi digital yang kita alami, big data, neurologi 4.0, dan lain-lain, turut mewarnai khasana ilmu pengetahuan, terutama di bidang kesehatan. Kalau kita lihat, global burden penyakit neurologi di dunia sudah semakin meningkat, di mana terutama dialami oleh negara dengan tingkat pendidikan atau tingkat penghasilan rendah dan menengah. Kalau kita lihat, stroke merupakan salah satu beban penyakit di Indonesia, karena sejak tahun 2010, stroke adalah penyebab kematian dan cacatan nomor 1. Kalau menurut data dari Riskesdas, 70% stroke penyebabnya adalah iskemik, dan 63,7% penderita stroke tidak dapat independen. Menurut data BPJS juga kita lihat, stroke merupakan penyakit nomor 4 katastrofik yang menghabiskan biaya sangat tinggi. Oleh karena itu, di sini kita akan sharing sedikit mengenai pemanfaatan teknologi digital untuk membantu penyakit-penyakit di bidang neurologi, terutama di bidang neurorestorasi. Sekarang kita mengalami suatu digital transformasi di mana di Eropa, di Cina, di Asia, di Jepang, semua membicarakan masalah revolusi industri 4.0, di mana Jepang sudah sedikit langkahnya ke depan. Mereka memanfaatkan teknologi
Industri 4.0 dalam suatu society 5.0. Jadi setiap warga Jepang diharapkan bisa memanfaatkan teknologi digital untuk membantu di berbagai bidang, salah satunya di bidang kesehatan. Kalau kita lihat apa perbedaan antara revolusi industri tahap 1 sampai tahap 4, kita akan membahas revolusi industri tahap keempat, di mana terjadi suatu interaksi cyber physical system, di mana semua informasi data, teknologi digital sangat masif berkembang. Gitu juga yang kita akan alami di bidang kesehatan. Dalam dekade terakhir ini, pemanfaatan mobile health, kemudian wearable sensor, dengan memanfaatkan untuk pasien center, dengan memanfaatkan internet begitu masif sehingga bisa membantu masalah-masalah di bidang kesehatan. Jadi permasalahan di bidang kesehatan ini bisa dibantu dengan pemanfaatan teknologi digital, antara lain dari artificial intelligence, robotics, big data, wearable sensor, genomic, virtual reality, dan augmented reality. Berikutnya kita akan membahas sedikit mengenai pemanfaatan teknologi digital, terutama di bidang neurologi. Ada sedikit video yang mungkin kita bisa lihat. At the speed of light, technology is changing everything. How we live, how we work, even how we stay healthy. Soon you'll be able to live anywhere in the world and have access to world-class healthcare. Imagine specialists performing robotic surgeries in rural hospitals from thousands of miles away. Expert surgeons using fully immersive VR and AR to train hundreds of doctors remotely, all in real time. Portable IoT devices that gather patient data, allowing doctors to analyze and diagnose quickly, regardless of location. Jadi kalau kita lihat berapa teknologi digital di bidang kesehatan sudah banyak dimanfaatkan. Karena pandemi COVID, misalnya telemedicine menjadi salah satu layanan yang diakui oleh Kemenkes. Kemudian ada artificial intelligence, virtual reality, dan lain-lain. Jadi dengan pemanfaatan teknologi ini diharapkan bisa membantu di berbagai bidang kesehatan, terutama di bidang neurologi. Untuk di bidang neurologi, pada bulan September 2019, PP Perdosi sudah mengadakan suatu kongres nasional. Tujuan dari kongres itu adalah melihat tantangan neurologi ke depan, terutama untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Jadi pemanfaatan neurodigital teknologi merupakan salah satu pemanfaatan teknologi untuk membantu menyelesaikan beberapa permasalahan ada di bidang neurologi, baik di bidang promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Neurodigital teknologi yang mungkin kita akan bahas sedikit di sini mengenai artificial intelligence di bidang neurologi, virtual reality, telemedicine, dan Internet of Things. Kalau kita lihat dulu, kalau untuk pelayanan ke pasien, sudah berbeda jauh sekarang. Apabila kita lihat pemanfaatan telemedicine untuk konsultasi jarak jauh mungkin sudah bisa diadopsi, terutama pada saat pandemi COVID-19. Kalau kita lihat apa yang disebut telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh dengan menggunakan teknologi informatika komunikasi untuk mendiagnosis, mencegah, penelitian, edukasi, dan meningkatkan kesehatan di masyarakat. Secara prinsipnya telemedicine dia dibagi menjadi 4, yaitu tele-expertise, di mana konsultasi sering kita lakukan dari dulu antara dokter ke dokter, atau telekonsultasi yang sekarang sudah mulai diakui pemanfaatannya antara dokter dengan pasien, atau telemonitoring, kita bisa menilai atau memonitoring vital sign dan pemeriksaan status neurologi contohnya, atau teleasisten dengan menggunakan rehabilitatif. Kalau kita lihat pemanfaatan telemedicine di bidang stroke, diharapkan bisa membantu menyelesaikan beberapa permasalahan stroke di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan sistem secara komprehensif dengan menggunakan stroke network yang baik, dengan menggunakan teknologi digital. Jadi pemanfaatan ini mulai dari komunitas, pre-hospital, hospital, dan post-hospital. Ini sedang kita rancang di mana telestroke bisa bermanfaat untuk pasien, baik di masyarakat sampai di rumah sakit. Begitu pasien mengetahui adanya gejala stroke, pasien bisa menekan panic button dari smartphone yang kita
lakukan di sini dari smartphone itu bisa kita petakan di mana pasien tersebut terkena stroke. Oleh karena itu berkoordinasi dengan public service center sehingga dari public center ini bisa menggunakan ambulans untuk mengirim ambulans itu ke rumah pasien secara langsung, dan pasien bisa tahu dengan menggunakan GPS rumah sakit mana saja yang dibutuhkan untuk menata laksanaan stroke-nya, baik untuk penata laksanaan stroke secara komprehensif maupun secara primer. Yang kedua, kita akan membahas Internet of Things, yaitu interkoneksi antara internet dengan menggunakan wearable device, sensor, sehingga datanya bisa kita dapatkan. Dibagi menjadi smart sensor, wearable device, kemudian medical device, virtual reality, dan lain-lain. Di sini begitu banyak penelitian-penelitian yang menyangkut mengenai IoT. Contohnya bagaimana IoT bisa membantu untuk pasien-pasien stroke yang terutama terjadi pada waktu tidur, yaitu dengan IoT based wake up stroke prediksi. Yaitu kita bisa menilai ada keterbatasan bagaimana pasien stroke yang terjadi pada waktu tidur, misalnya kita kesulitan untuk mengetahui berapa jam terjadinya atau golden period-nya, karena pada stroke itu golden period sangat penting. 3–4,5 jam diharapkan pasien bisa mendapatkan penata laksanaan dengan lebih baik. Jadi pemanfaatan IoT contohnya untuk sleep tracker, kemudian deteksi jatuh, kemudian dengan menggunakan wearable device, dengan menggunakan smartwatch, misalnya kita bisa mendeteksi tanda-tanda vitalnya, data-data tersebut bisa kita dapatkan. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai artificial intelligence, di mana pemanfaatannya mungkin sebentar lagi sudah akan kita lalui, yaitu dengan adanya mobil yang bisa berkendara sendiri di jalanan. Itu salah satu pemanfaatan dari artificial intelligence. Definisinya apa? Artificial intelligence yaitu penggunaan teknologi di mana mesin bisa belajar tentang kecerdasan manusia. Dibagi menjadi artificial intelligence, machine learning, di mana data-data tersebut bisa kita masukkan ke dalam suatu sistem, sehingga sistem mesin itu bisa memprediksi penyakit tertentu misalnya. Atau lebih dalam lagi kita membahas mengenai deep learning, algoritma-algoritma tertentu yang bisa membantu untuk mengetahui penyakit-penyakit tertentu. Jadi pemanfaatannya sudah banyak dilakukan, baik untuk machine learning, kemudian natural language processing, kemudian dari gambar atau imaging tertentu, robotik, dan lain-lain. Jadi tujuannya apa? Artificial intelligence di bidang medical, yaitu untuk mendeteksi hubungan antara data yang kita masukkan, jadi kita bisa memprediksi ke depan, misalnya bagaimana untuk mendiagnosis, mengobati pasien, untuk memprediksi hasil yang kita harapkan. Ini penggunaannya kalau sudah di luar, FDA misalnya sudah meng-approve berapa potensi artificial intelligence untuk pemanfaatan di bidang kesehatan misalnya. Bagaimana di bidang neurologi, kita bisa mendiagnosis, melakukan treatment, prediksi penyakit-penyakit di bidang neurologis. Contohnya yang sering kita lakukan, misalnya kalau di luar, pemanfaatan artificial intelligence untuk mendiagnosis pasien-pasien stroke. Dan beberapa penelitian juga kami sudah lakukan, terutama tentang pemanfaatan artificial intelligence neuroimaging dengan menggunakan USG karotis, kita bisa mempredik berapa persen seorang terkena stroke. Ini ada beberapa pemanfaatan di traumatic brain injury misalnya. Dengan menggunakan algoritma tertentu, kita bisa mempredik apakah terjadi peningkatan tekanan intrakranial, kemudian cerebral perfusion, dan lain-lain. Itu kita juga bisa mempredik outputnya, mortalitasnya berapa persen, dan akurasinya bisa kita nilai. Berikutnya adalah virtual reality. Apa itu virtual reality? Adalah suatu teknologi di mana kita bisa menciptakan lingkungan artifisial atau lingkungan virtual yang kita bisa simulasikan dengan alat-alat tertentu, terutama dengan komputer atau yang lain misalnya. Dibagi menjadi 3, immersive virtual reality dengan menggunakan head-mounted display misalnya, pengguna atau user bisa menggunakan sehingga bisa benar-benar berada dalam lingkungan yang kita ciptakan, atau non-immersive dengan menggunakan desktop biasa, atau yang kita bisa lihat
pada simulator SIM atau di pesawat untuk pilot kita menggunakan semi-immersive VR. Keuntungan apa penggunaan virtual reality? Karena kita bisa menciptakan dunia virtual yang kita inginkan, pasien bisa benar-benar berada dalam lingkungan kita ciptakan tersebut, dan ada sensory feedback-nya. Jadi lebih interaktif pasien dengan dokter misalnya. Penggunaan virtual reality neurologi saat ini merupakan satu peluang untuk simulasi, stimulasi otak, dan di neurorestorasi. Oleh karena itu, penggunaannya sudah banyak di luar digunakan, terutama untuk stroke, gangguan kognitif, pain, kemudian visual vertigo, traumatic brain injury, dan neuroscience. Keuntungannya apa penggunaan virtual reality, terutama untuk neurorestorasi? Kalau kita lihat, kalau kita menggunakan modalitas konvensional, biasanya membutuhkan waktu lama. Dan kita lihat, jadi pasien merasa bosan, jadi pasien compliance-nya menjadi lebih kurang, sehingga angka drop out pasien, terutama untuk neurorestorasi, menjadi lebih tinggi. Kalau penggunaan virtual reality di sini, di mana penggunaan ini bisa repetitif dan berikan tugas tertentu yang kita harapkan, pasien juga merasa terlebih termotivasi untuk melakukan tindakan tersebut misalnya, karena ada brain reward system dan mirror neuron system yang diaktifkan di sini. Ini adalah beberapa teknologi Revalio mungkin was sudah developed out of a digunakan need. virtual The reality patient's untuk need for better pasien-pasien stroke. therapy. Mudah-mudahan sekarang ini Revalio akan is designed for dilakukan juga di patients Indonesia who have yang lost bisa a berguna functional untuk use of one pasien. hand due to a stroke or a brain injury. With Revalio, patients are able to complete repetitive tasks at home and support their therapy. Combining a simple-to-use EMG biofeedback with low-cost immersive virtual reality headsets enables you to perceive both hands as active hands again. Little, often not visible muscle activities of your affected hand are amplified by Revalio to control the full range of motion of the virtual hand. Our Revalio avatar and your therapist guide you through the challenges. All our challenges. Kemudian kita akan bahas sedikit mengenai brain computer interface, yaitu suatu teknologi di mana manusia dapat mengendalikan komputer dengan menggunakan sinyal otaknya, misalnya dihubungkan dengan perangkat-perangkat tertentu. Brain computer interface salah satu yang bisa dikombinasikan dengan virtual reality, contohnya di sini. Kalau kita lihat pemanfaatannya juga sudah banyak penggabungan antara modalitas brain computer interface dengan virtual reality, terutama untuk pasien-pasien stroke. Kemudian kita akan membahas sedikit mengenai neurorobotics, di mana pemanfaatan robotik, terutama untuk neurorestorasi, bisa berguna untuk pasien, terutama untuk mengimprove fungsi dan mobilitasnya, terutama pada pasien-pasien mengalami disabilitas. Minggu lalu kita baru saja mengadakan salah satu expo kita, Neuro Digital Festival, di mana kita berusaha untuk mengedepankan teknologi-teknologi apa saja yang sudah kita lakukan di neurorestorasi. Ini adalah salah satu juga yang kami buat, adalah Penco VR, di mana Penco VR ini adalah proyek virtual reality untuk membantu pasien-pasien untuk vaksinasi COVID-19 yang mengalami suatu gangguan tripanofobia, takutan jarum suntik dengan menggunakan modalitas pen distraksi. Kalau kita lihat di sini adalah petugas puskesmas yang menjadi ketakutan ketika ingin disuntik vaksinasi COVID-19. Jadi vaksinatornya butuh waktu lama. Nah, kita sudah ciptakan juga dengan menggunakan perangkat virtual reality head mounted display. Begitu pasien ingin disuntik karena mengalami suatu
trypanosomia, kita pakaikan virtual reality, pasien hanya tinggal disuntik dan tidak akan mengalami suatu ketakutan lagi. Dan ini sebagai pain distraksi juga. Sedikit mengenai neurologi 5.0, sekarang sudah beranjak dari penggunaan teknologi 4.0 sampai ke Neuro Society 5.0. Tujuannya adalah menciptakan society yang bisa memanfaatkan teknologi neurologi 4.0, sehingga pergeseran sudah terjadi di sini. Pelayanannya sudah lebih preventif, melibatkan pasien secara langsung, dan pelayanan lebih bersifat personalized. Jadi, kesimpulan yang ingin kami sampaikan di sini, neurodigital teknologi bisa digunakan untuk neurorestorasi untuk gangguan-gangguan penyakit neurologi, dan merupakan salah satu tantangan untuk mengimplementasikan neurodigital teknologi. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan, waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator.